kita pun diberi SMA Garuda. Oh, SMA Garuda juga ada? Iya. Garuda unggulannya ini? Iya, SMA Garuda itu penanggung jawabnya Kementerian Dikti. Padahal dia setingkat SMA. Nah itu kelebihannya. Nah kita dapat dua-dua itu. Iya. SRU dan SMA Garuda. Yang pertama, saya akan mengembalikan Pulau Cinta. Sudah ada investornya, Pak? Sudah ada investornya. Kemudian ada beberapa kawasan yang saya udah desain, termasuk Belihutuo, tapi itu membutuhkan investor. Sudah ada yang tawar-menawar, bahkan Pak Rahmat Gobe itu sebagai pengusaha di samping anggota DPR, dia juga akan berpartisipasi di sana membangun beberapa bangunan sampai hotel. Yeah. Ada juga kawasan Pulau Mohopomba yang saya desain untuk lapangan golf dan beberapa kawasan lainnya. Nah, ke depan pariwisata menjadi program unggulan juga dan insya Allah itu bisa mendapatkan devisa bagi masyarakat, bagi pemerintah daerah. Sektor perikanan, Pak. Sektor perikanan ini kan laut di sini agak luas. Kemudian saya lihat Pak Bupati sudah lobby ke apa namanya yang Kementerian Kelautan termasuk juga Pelindo untuk membangun apa namanya pelabuhan itu gimana progresnya, Pak? Memang begini, memang Pelindo ini sejak saya Bupati pertama tahun 2017 itu saya udah melaksanakan kerjasama dengan PT Pelindo 4 di Makassar dan kita sudah menandatangani MOU. Itu kita akan membangun pelabuhan Tilamuta menjadi pelabuhan besar dan insya Allah dengan menjadi pelabuhan internasional. Tapi pada saat itu begitu saya dicoret tidak jadi bupati, mereka pun mengusungkan niat itu. Dan setelah saya terpilih, mereka menghubungi saya dan alhamdulillah kita lagi sudah menandatangani MOU. Sudah ya. Untuk mengangkat pelabuhan ini mulai dari pelabuhan pengumpul, setelah itu berkembang insya Allah menjadi pelabuhan internasional. Karena pelabuhan Tilamuta ini adalah dari sisi letak geografisnya, letak pelabuhannya terbaik di kawasan. Anda punya konsep juga cake telekom ini, itu gimana nanti? Kan memang begini, ketika pelabuhan jadi, udah kita kerjakan yang otomatis perkembangan ekonomi itu kan pasti akan bergerak cepat. Nah, Polem itu adalah di tengah-tengah kawasan Tolutem ini, ke arah Gorontalo sampai kota Manado, ke arah Palu sampai dengan kota Palu, kita pas-pas di tengah-tengah. Nah, pas dia di sentralnya Tolutem ini, nah ada pelabuhan yang akan menjadi besar, makanya insya Allah itu menjadi kawasan ekonomi khusus. Dan itu tujuan kita untuk mengembangkan kawasan Tolutem ini. Karena ada beberapa daerah di sini, di Sulawesi Tengah, kemudian Provinsi Gorontalo, kemudian ada Sulawesi Utara, ada beberapa daerah masuk. Nah ini nantinya setelah pelabuhan ini bisa jalan, maka otomatis ada beberapa perguruan tinggi kerjasama dengan kita, termasuk UMG ingin memupus cepat kawasan ekonomi khusus. Pak, ini tadi disinggung soal pendidikan, Pak. Bapak gencar soal smart school, bahkan Pak Menteri datang ke sini. Itu konsepnya bagaimana sih, Pak? Begini, smart school itu lahir di daerah terpencil, desa terpencil yang ada di Kabupaten Bolme itu, di Desa Saritani, di SMP. Di sana tidak ada jaringan telepon, tidak ada jaringan listrik. Tapi karena kenapa dipilih di situ, Pak? Itu kepala sekolahnya yang punya kelebihan untuk itu. Dari kepala sekolahnya yang saya tunjuk jadi kepala sekolah, akhirnya dia mengembangkan itu dan ternyata dia mampu. Nah, ini berkembang terus setelah saya tidak ada dia itu agak, tapi tetap jalan. Nah, ini ide dari periode sebelumnya, Pak? Iya. Sudah jalan sebenarnya? Sudah jalan. Sama dengan dulu sistem pengelolaan keuangan kita juga sudah digital dulu kan. Kemudian dia mengikuti pemilihan kepala sekolah terbaik di Jakarta pada tahun 2018. Dia terpilih jadi kepala sekolah terbaik di Indonesia. Di situ dia menyampaikan ide-idenya, sekolahnya jadi dari tidak ada jaringan telepon, jaringan listrik, kok dia mampu melakukan itu. Oleh PT Telkom ini dimonitor orang ini, sehingga PT Telkom langsung dari pusat datang di sini. Akhirnya
ketika saya masuk bupati ini, udah begini, kau kembangkan ini supaya jadi bagus. Alhamdulillah ini langsung direspon oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Dirjen Pendidikan Dasar. Nah, kita sampaikan di sana. Makanya bersamaan dengan program Pak Prabowo itu Smart School juga, kemudian di Kementerian Pendidikan juga gitu. Makanya karena program kabupaten Cun Apcun dengan Prof. Puspo dengan Kementerian dan Bapak Presiden, sehingga itu kita lakukan, sampaikan proposalnya, akhirnya mereka terima, dan karena ini yang pertama kali longsingnya dibolehkan. Pak Bupati juga menyiapkan lahan untuk sekolah rakyat. Ada. 10 hektar ya? Iya, memang setelah itu kan ada SRU sekolah unggulan, itu diperuntukkan untuk seluruh provinsi. Oh, sekolah unggulan, Pak? Itu sekolah unggulan, sekolah rakyat unggulan. Nah, mulai dari SD sampai SMA. Tadinya boleh mau ambil SMP, tapi setelah dilihat kita punya lahan yang luas, maka dikasih semua SD, SMP, SMA. Oh, lengkap ya, Pak? Lengkap. Itu kurang lebih 10 hektar dan kita punya lahan kurang lebih 120 hektar. Nah, yang kedua, bukan itu. Kita pun diberi SMA Garuda. Oh, SMA Garuda juga ada? Iya. Garuda unggulannya ini? Iya, SMA Garuda itu penanggung jawabnya Kementerian Dikti. Padahal dia setingkat SMA. Nah, itu kelebihannya. Nah, kita dapat dua-dua itu. Iya. SRU dan SMA Garuda. Dan alhamdulillah untuk SRU ini kita sudah menerima siswa SD dan SMP. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.